Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM of 2019-01044, program studi S1 Farmasi. Saya mahasiswa dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Tujuan dari pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Dwi Syafitra Ramadan, Asfar Farm. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi dari antibiotik, di mana antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Sedangkan menurut Britton et al. 2010, antibiotik adalah produk yang dihasilkan oleh bermacam-macam spesies dari mikroorganisme atau bakteri, fungi, dan actinomycetes yang dapat menekan pertumbuhan dari mikroorganisme. Golongan antibiotik, salah satu golongan antibiotik yaitu yang saya ambil antibiotik spektrum luas yang menghambat bakteri gram positif dan gram negatif bersifat bakteriostatik. Contohnya chloramphenicol. Yang kedua, antibiotik yang menghambat sintesis protein dalam bakteri sehingga dapat menghentikan pertumbuhan bakteri. Contoh obatnya dia makrolid. Yang pertama itu yang kita bahas chloramphenicol. Chloramphenicol ini adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes mata dan tetes telinga, salep mata, tablet, kapsul, sirup, serta suntik. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas turunan chloramphenicol adalah yang pertama, chloramphenicol sebagai senyawa fenilpropan tersubstitusi yang mempunyai dua unsur struktur tidak lazim untuk bahan alam, yaitu suatu gugus nitro yang aromatik dan residu dikloroasetil. Yang kedua, gugus R pada turunan chloramphenicol berpengaruh pada aktivitasnya sebagai antibakteri Staphylococcus aureus atau chloramphenicol R sama dengan 20 yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. Yang ketiga, untuk mendapatkan senyawa turunan chloramphenicol baru dengan aktivitas yang optimal, harus diperhatikan agar gugus R bersifat penarik elektron kuat dan mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan chloramphenicol yang mempunyai gugus lebih aktif daripada chloramphenicol terhadap E. coli. Turunan yang gugus hidroksilnya pada C3 terdapat sebagai ester, juga digunakan dalam terapi. Yang kedua itu antibiotik yang makrolida adalah salah satu golongan antibiotik untuk mengobati beragam infeksi bakteri. Kelas antibiotik ini dapat melawan beragam strain bakteri, mulai dari Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, Clostridia, hingga Corynebacteria. Makrolida ini bekerja dengan menghambat sintesis protein pada bakteri. Secara spesifik, penghambatan tersebut dilakukan pada bagian bakteri yang disebut ribosom 50as. Obat ini juga memiliki bermacam bentuk seperti tablet, kaplet, sirup kering, dan suntik. Terdapat 4 jenis antibiotik makrolida yang utama. Yang pertama, erythromycin. Erythromycin ini adalah antibiotik makrolida yang pertama kali ditemukan. Antibiotik ini pertama kali dibuat tahun 1952 dengan mengisolasi bakteri Streptomycin erythraeus. Erythromycin dapat mengobati beragam infeksi bakteri seperti bronkitis, pneumonia, infeksi menular, seksual, infeksi telinga,
infeksi saluran kemih, bahkan infeksi pada kulit. Yang kedua, azitromisin. Azitromisin juga menjadi jenis antibiotik makrolida yang mempunyai dan mampu mengatasi beragam infeksi bakteri, mulai dari infeksi pernapasan, bronkitis, dan pneumonia, infeksi pada kulit, hingga infeksi pada telinga. Antibiotik golongan makrolida ini juga mampu mencegah dan menangani Mycobacterium avium complex atau MAC, jenis infeksi paru-paru yang kerap menyerap orang dengan sebutan itu HIV. Yang ketiga, klaritromisin. Klaritromisin ini adalah antibiotik makrolida yang juga diresepkan dokter untuk beragam infeksi bakteri. Infeksi tersebut mulai dari pneumonia hingga infeksi pada telinga, sinus, kulit, maupun tenggorokan. Yang keempat, fidaxomisin. Fidaxomisin dia tak seperti antibiotik makrolida lain. Fidaxomisin ini hanya dapat digunakan untuk mengobati diare akibat infeksi Clostridium difficile. Obat ini dapat diberikan pada orang dewasa, anak-anak, serta bayi di atas 6 bulan. Fidaxomisin ini tidak dapat mengobati infeksi bakteri di bagian tubuh lain. Selanjutnya itu ada hubungan struktur dan aktivitas turunan makrolida. Antibiotika turunan makrolida ini dapat pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp dan mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cincin lakton yang besar biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua, gugus keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino pada cincin lakton. Yang kelima, gugus dimetilamin pada residu gula yang menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk garamnya. Itulah video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan ucapan billahi sabil haq fisabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.